Hai, hello my friend, it's Emma. I'm back with another video. Hari ini, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang gimana cara kita ngelatih public speaking, terutama buat orang-orang introvert, supaya kita bisa lebih lancar ngomong di depan publik, di depan umum, ataupun di depan kamera, biar nggak ngerasain grogi, nggak ngerasa malu, lancar, dan juga bisa cas-cicus. Nah, kenapa aku itu bikin video ini? Karena menurut aku video ini cukup produktif untuk dilakukan, terutama buat sebagian orang yang dia tuh sering ngerasa minder, malu, sering gak percaya diri ketika menjadi pusat perhatian. Entah itu saat lagi presentasi di depan umum, di depan dosen, di depan kelas, di depan publik, atau disuruh ngomong tiba-tiba pas di kelas atau di event yang cukup besar dan cukup banyak orang atau rame gitu. Atau juga bisa ditunjuk jadi pembicara dadakan tanpa persiapan materi dalam suatu event. Atau bahkan kayak aku gini, ngomong di depan kamera, somehow kita bisa kehilangan kepercayaan diri meskipun itu kita sendirian. Kayak umum terjadi itu biasanya suara tiba-tiba jadi pelan gitu, nggak bisa bersuara secara lantang. Fenomena ini biasa sering disebut dengan glassophobic atau glassofobia, di mana seseorang itu mengalami rasa kecemasan atau ketakutan berlebihan ketika berada di depan umum atau berada di atas panggung. Alasannya pun beragam, disesuaikan dengan pribadi orang masing-masing. Bisa jadi karena nggak percaya diri dengan physical appearance-nya, bisa jadi karena malu, takut melakukan kesalahan di depan umum, penguasaan materi yang kurang, ketakutan keramaian, dan lain sebagainya. Kalau kalian itu ngerasain perasaan-perasaan kayak malu, nggak percaya diri, cemas sampai tangan kalian dingin, keringet dingin dari atas sampai bawah, bercucuran keringetnya, terus nggak betah lama-lama di atas panggung, pengennya cepet-cepet langsung selesai, kelar, balik ke tempat duduk kalian masing-masing. Iya, aku tahu rasanya, I've been through it almost all the times. Kalian gak sendirian karena pasti banyak orang yang pernah mengalaminya. Aku sendiri juga tipikal orang introvert, aku nggak terlalu suka berada di lingkungan yang terlalu dominan atau tempat yang cukup rame menjadi pusat perhatian. Aku nggak terlalu nyaman, tapi namanya hidup, kita tetap harus profesional, kita harus tetap memberikan yang terbaik dari versi kita. Beberapa orang di dunia ini tidak terlahir sebagai seorang pembicara, tapi kita bisa melatih kemampuan berbicara kita seiring berjalannya waktu. Wajar kalau misalkan kita tiba-tiba ngerasa deg-degan, kita ngerasa cemas, kita ngerasa keringet dingin dari atas sampai bawah. Karena selama kita itu berada di atas panggung, kita itu somehow punya tanggung jawab yang kita pegang gitu. Kita punya materi yang harus kita sampaikan ke audiens. Kita bertanggung jawab atas kepahaman audiens terhadap materi yang kita bawakan. Enggak apa-apa kalau misalkan kita itu ngerasa deg-degan, khawatir, mengkhawatirkan A, B, C, dan lain sebagainya. Ya, itu wajar sih karena kita manusia. Tapi hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mampu mengendalikan perasaan-perasaan atau kecemasan dalam diri kita supaya perasaan yang merasa tidak mampu untuk menghandle audiens itu bisa kita hilangkan dan kita transformasikan menjadi kekuatan kita. Buat aku pribadi, dengan kita berhasil menguasai diri kita, secara nggak langsung itu ngebantu aku banget untuk ngedorong performa dan juga kepercayaan diri kita jauh lebih enak pembawaannya. Itu pula yang ngebikin kita jauh terlihat lebih menguasai materi tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan ketika kita itu terlalu dikuasai perasaan cemas, perasaan ketakutan di depan publik, dan lain sebagainya. Salah satunya itu adalah yang pertama, penguasaan diri, yang kedua, penguasaan materi, dan yang ketiga itu penguasaan audiens. Dari ketiga tadi, hal yang benar-benar impactful buat aku itu adalah dengan penguasaan diri. Ketika kita itu bisa menguasai diri kita itu akan jauh lebih leluasa dalam mengungkapkan sesuatu atau dalam berbicara atau dalam membawakan materi gitu. Kemudian untuk materi, penguasaan materi itu menurut aku juga penting karena contohnya itu selama ini ketika aku itu bikin video, aku selalu bikin skrip. Skrip ini bakalan ngebantu aku buat shorting time biar aku nggak terlalu lama dalam berbicara. Jadi waktu yang aku butuhkan itu nggak kelebihan, nggak kekurangan juga, sesuai dengan porsinya. Hal pertama yang bisa menyelamatkan kita itu adalah penguasaan diri kita terhadap sugesti buruk yang kita pikirkan di dalam otak. Kayaknya mereka benci nih sama aku, kayaknya mereka nggak suka sih sama aku, kayaknya mereka merendahkan kemampuan aku ya dalam berbicara, kayaknya begini, kayaknya begitu, dan pikiran-pikiran lainnya yang bisa menghancurkan rasa kepercayaan diri kita. Emang susah sih, menurut aku juga ini cukup susah buat dilatih karena semua itu butuh waktu, kita perlu melatihnya. Di sini aku bakalan share beberapa
tips yang aku gunakan selama ini ketika aku itu berada di depan publik, ketika dulu aku masih jadi koordinator asisten, ketika dulu aku speech di depan umum dan lain sebagainya, kayak gitu. Aku selalu menerapkan cara ini supaya aku itu lebih confidence lagi. Jadi stay tune! Tips yang pertama itu aku selalu mencoba untuk blending ke lingkungan sekitar. Semisal aku ini lagi ada di dalam suatu acara event dan kebetulan aku yang jadi hostnya atau aku yang membawakan suatu materi, presentasi dan lain sebagainya, aku harus berusaha mengenali orang-orang sekitar aku itu seperti apa. Selama aku itu mencoba untuk membaur, aku itu selalu ngobrol-ngobrol dikit sama mereka. Tips yang kedua adalah mempelajari materi. Kalau yang tadi aku blending ke lingkungan sekitar, kalau yang kedua ini berusaha untuk mempelajari materi yang ingin kita sampaikan. Aku itu tipe orang yang detail dalam mempelajari sesuatu, apapun itu detail. Even kayak gitu pun aku kadang masih keluputan gitu di beberapa hal. Masih ada yang kurang, masih ada yang nggak paham dan lain sebagainya. Kalau dari aku sendiri itu dengan kita itu mempelajari materi, itu bisa membantu aku memperbanyak kosakata apa yang ingin aku gunakan gitu. Jadi kata kalimat yang aku gunakan tuh enggak itu aja kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah latihan sebelum presentasi. Nah, latihan sendiri tuh nggak perlu harus diucapkan lantang-lantang. Sebenarnya kita tuh bisa cukup baca materi dan mencoba untuk mengkopinya ke dalam otak. Biarkan otak yang berdialog dan sisanya itu nanti adalah improvisasi di atas panggung kayak gitu. Ini adalah persiapan di atas panggung. Nah, ini menurut aku tiap orang beda-beda. Nah, aku sendiri untuk persiapan di atas panggung itu aku cenderung lebih memilih untuk diam karena pada saat itu otakku itu sedang berdialog. Nah, itu tadi adalah beberapa latihan yang bisa kalian gunakan ketika presentasi dadakan. Kalau kalian ingin lebih serius lagi latihan di rumah, menurut aku kalian bisa coba untuk cari panutan atau pedoman orang. Ya, panutan sih, seharusnya panutan. Menurut aku itu penting buat kita cari panutan karena itu bisa ngelatih gaya bicara kita, gaya bahasa kita, intonasi serta gesture tubuh kita sendiri. Apalagi kalau kita pakai masker, cara kita berkomunikasi audiens dengan baik itu menggunakan intonasi dan juga gestur tangan gitu. Nah, sebenarnya tipsnya dari aku sih gitu aja ya. Ini semua balik ke kalian masing-masing. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Kalau dari aku kayak gitu. Kalau kalian ingin menambahkan versi kalian, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Jadi orang-orang bisa pada baca. Aku juga bisa baca. Intinya ngelatih public speaking itu bisa gampang, bisa juga enggak. Itu tergantung dari kita. Terus sering-sering latihan aja. Ini semua nggak bisa langsung berubah dalam waktu sekejap. Selama kita itu bisa menguasai diri kita, bisa mengeliminasi rasa cemas, rasa takut, rasa deg-degan dan lain sebagainya, rasa malu dan lain sebagainya. Bersikap bodoh amat dengan apa yang dipikirkan orang-orang selama kalian itu berada di depan publik. Menurutku semuanya itu bakalan bisa terhandle dan akan berakhir baik-baik aja. Oke, dari aku sekian, kayak gitu dulu aja. Semoga videonya membantu dan bermanfaat buat kalian. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you to the next video. Bye-bye.